Anjloknya nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika Serikat hingga menyentuh level Rp14.000 per dolar memicu persepsi pasar perekonomian memasuki situasi krisis. Ya, namun demikian, pemerintah optimistis kondisi ekonomi domestik masih terkendali dan jauh dari ancaman krisis moneter. Rupiah masih menunjukkan pelemahan di hadapan dolar Amerika Serikat dalam beberapa pekan terakhir ini. Bahkan, rupiah akhirnya menembus ke level di atas Rp14.000 per dolar Amerika. Melihat kondisi ini, Presiden Joko Widodo menegaskan jika Bank Indonesia dan pemerintah tak tinggal diam dalam mengatasi nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika yang terus melemah. Baik di sisi moneter, BI terus menjaga rupiah, sedangkan dari sisi pemerintah akan mempercepat serapan anggaran yang belum maksimal. Presiden Jokowi juga kembali menegaskan jika pelemahan rupiah saat ini tak lain karena sentimen perekonomian global dan dunia pun mengalami hal yang sama. Tak hanya itu, Menteri Keuangan Bambang Brojonegoro memastikan jika kondisi perekonomian saat ini cukup terkendali dan jauh dari krisis. Pasalnya, pertumbuhan ekonomi Indonesia masih positif dibandingkan dengan pertumbuhan ekonomi di Rusia dan juga Brazil. Kondisi masih terkendali, ya, masih tidak krisis atau masih jauh dari krisis. Kenapa? Kalau kita bandingkan 98 kondisinya jauh berbeda. Inflasi tahun 98 itu puluhan persen. Kita setengah tahun cuma 2%. Sementara itu, Dewan Perwakilan Rakyat meminta pemerintah berkoordinasi untuk menangani pelemahan nilai tukar rupiah, serta segera mengatasi anjloknya rupiah dengan mempercepat belanja pemerintah pusat dan juga pemerintah daerah. Kami dari Komisi 11 terus mendesak agar pemerintah menjaga hal ini, jangan sampai menimbulkan gejala-gejala atau memasuki era krisis. Dengan level rupiah yang saat ini memasuki level keseimbangan baru, DPR juga mengisyaratkan membuka peluang untuk perubahan asumsi dari saat ini yang disepakati di APBN 2016 di kisaran Rp13.400 per dolar Amerika. DPR menilai dalam menentukan asumsi nilai tukar rupiah, tak boleh berfokus pada sentimen jangka pendek, melainkan tetap harus melihat perkiraan sentimen ke depannya. Julita Talembawa, Ali Ramran, Berita 1, Jakarta. Pemirsa, dolar makin melambung, namun masyarakat diminta untuk tetap bijak dan tidak panik. Tema itulah yang akan kita bahas kali ini bersama dua narasumber kami yang sudah hadir di studio. Ya, pemirsa, di studio sudah hadir perencana keuangan Mbak Mika Rini. Selamat siang Mbak Mika Rini. Selamat siang. Ya, dan juga ada Ketua Umum Asosiasi Logistik dan Forwarding Indonesia, Bapak Yuki Nugrahawan Hanafi. Pak Yuki, selamat siang. Selamat siang, Pak Yuki. Pak Yuki, Mbak Mika dan juga Cakri, kita beberapa hari ini orang heboh. Iya. Karena ngomongin dolar ya. Setiap hari update ya kan, kita harus lihat kurs hari ini dolar berapa ya. Nah, hari ini itu sudah 14.000, kurang lebih 14.100 ya. 14.100 tadi siang, tapi mungkin banyak juga orang yang tidak mengerti. Ini kalau misalnya sudah dolarnya naik begitu, kita harus ngapain ya? Saya masih ada selipan dolar sih di dompet, harus ngapain harus ya? ditukar kali ya, nah itu masih bingung ya. Nah, kita coba tanya, mungkin ada efek-efek juga selain masyarakat, kepada pengusaha juga pasti ada efeknya. Saya mungkin pertama ke Pak Yuki dulu. Pak Yuki, kalau dari kalangan pengusaha sendiri ya, Pak Yuki melihat efek dolar ini semakin tinggi ini seperti apa sih efeknya bagi pengusaha? Ya tentunya tidak baik ya, karena ada, khususnya kalau saya sebagai pelaku di bidang logistik, ini per hari ini sudah mengalami penurunan yang cukup signifikan, ya kan. Belum lagi sekarang dolar tiba-tiba kita dikejutkan kan, di awal minggu ini menjadi Rp14.000. Ya, akibatnya banyak komoditi atau barang-barang yang import itu tidak jadi masuk, ya. Dan sebelumnya pun di semester pertama itu sudah ada perlambatan dari sisi pertumbuhan ekonomi kita dari yang ditargetkan. Kita bicaranya semester pertama itu kan ada pelambatan, ya. Akibatnya ini kan dampaknya terus bergerak. Nah, itu yang menurut saya harus pemerintah melakukan satu kebijakan yang memang juga akan berdampak dan dirasakan di tingkat masyarakat. Jadi bukan hanya sekedar tatanan makro, tapi mikronya juga harus dilihat gitu loh. Karena yang banyak masalah nih sekarang kan di mikronya nih, antara tatanan yang katanya kita nggak ada yang panik, ya tidak ada yang panik. Hanya permasalahannya kita akan menjadi panik kalau tidak diberikan satu sajian menu yang pas oleh pemerintah.
Nah, kalau dari Gitu. sisi pengusaha sendiri tadi Pak Yuki sempat mengatakan ada kebijakan yang harus dikeluarkan pemerintah. Iya. Konkretnya kebijakan seperti apa yang bisa berdampak pada pengusaha terhadap sekarang kondisi dolar seperti ini? Ya, salah satunya ini yang sering diucapkan sendiri oleh pemerintah ya. Kita tahu daya serap APBN dan APBD ini masih rendah. Ini segera dilakukan. Ya, ada yang bilang sudah mencapai angka 40%. Tapi data-data di lapangan kalau kita cek secara average ini belum mencapai 30%. Padahal tahun ini tinggal 4 bulan lagi. Ya kan? Apa cukup waktunya? Ya. Yang kedua, BUMN yang ataupun akan melakukan proyek-proyek investasi besar sekarang pun juga belum bergerak. Pertanyaannya, uangnya sudah ada atau belum? Gitu. Itu juga menanya. Nah, pelaku usaha akibatnya menjadi wait and see juga, menunggu. Nah, ini sangat tidak baik. Jadi di sini perlu ada strategi, tapi juga perlu ada satu kecepatan dalam melakukan satu strategi yang disampaikan itu sendiri. Oke, strategi yang harus jitu untuk menghadapi kondisi sekarang ini ya. Karena memang kita juga akui yang mendapatkan masalah ini kan bukan hanya Indonesia, dan itu udah sering disampaikan, dan tidak ada yang bilang juga bahwa Indonesia yang hanya mendapatkan masalah gitu. Itu nggak perlu sering diulang-ulang lah. Kita semua juga udah tahu kok. Ya, ada pelemahan yuan, apakah disengaja atau tidak disengaja. Di Amerika juga kondisinya sama dan negara-negara lain. Gitu. Oke, kalangan pengusaha sudah dengan jelas saya bilang kita rugi nih, kita nunggu tindakan konkret pemerintah nih. Tapi mungkin bagaimana dengan masyarakat biasa yang bukan pelaku usaha? Nah, Mbak Mika, kalau menurut Anda dengan tingginya nilai tukar dolar ini, efeknya ke masyarakat itu seperti apa sih? Apa yang mereka rasakan langsung dengan tingginya dolar ini? Kalau tadi masalahnya Mbak Cakri itu ada selipan dolarnya, enak dia positif problem ya. Positif problem. Iya, saya mau diselipin Ada selipan gitu dolar ya. nih. Nah, harus diapain nih kalau misalnya kita punya seperti itu? Dalam tataran mikronya ya, individu, keluarga Indonesia lah gitu. Problemnya memang ya dia pasti selalu ada dua sisi dalam kondisi seperti ini. Satu yang selipan-selipan tadi gitu ya. Jadi orang punya duit nih, gitu, baik besar maupun kecil tetap aja dia bingung. Saya itu harus nyimpen di mana sih? Gitu. Sementara kalau saya nyimpan di suatu aset instrumen, aset investasi tertentu harganya kok turun terus. Contoh misalnya kalau dia kebetulan ada saham atau dia punya reksadana saham gitu ya, atau reksadana campuran, instrumen-instrumen investasi yang memang biasa dibeli secara retail ya, secara misalnya dengan uang 100.000 itu bisa kok harganya turun terus, itu harus diapain gitu, apakah harus dijual aja gitu ya. Nah, ini memang perlu edukasi kepada masyarakat ya, bagaimana supaya tidak panik dan ikut-ikutan gitu, sehingga malah makin memperkeruh suasana. Karena kalau tiap kali dilihat baik di sosial media ya itu malah mikinan jantungan gitu ya. Kemudian ada lagi memang di sisi lain memang harus ada tindakan-tindakan praktis untuk tindakan-tindakan jangka pendek yang bisa kita lakukan sekarang ya, supaya untuk bisa membantu kita menghadapi situasi yang kita nggak tahu nih bulan depan bakalan bagaimana gitu ya. Tetapi juga tidak menutup kemungkinan bahwa memang ada potensi jangka panjang gitu. Jadi ada dua, tindakan jangka pendeknya apa dan jangka panjangnya itu potensi apa yang kita tidak boleh tutup gitu. Nah, jangka pendeknya dalam tataran keluarga Indonesia ya, memang sudah harus punya penghematan. Jadi gaya hidup itu memang harus dioptimalkan, terutama nih kalau saya dengar ya, karyawan-karyawan banyak yang dirumahkan. Ya, kita efisiensi. Itu udah dari 6 bulan yang lalu. Nah, kalau dalam situasi seperti itu tentu saja biaya-biaya rumah tangga harus betul-betul dihemat. Jadi gaya hidupnya tidak bisa seperti waktu dia tidak dirumahkan gitu. Dan kita juga yang misalnya masih bekerja karyawan, kita belum tahu nasib kita akan bagaimana. Sehingga likuiditas di sini sangat diperlukan. Jadi tidak satu boros tidak boleh. Likuiditas. Jadi likuiditas ini maksudnya dana Anda sekarang jangan diboroskan dan tempatkan dalam suatu instrumen investasi yang dia itu bisa tetap ada pertumbuhan, ada keuntungan ya, tetapi tidak spekulatif gitu. Sementara untuk tindakan investasi jangka panjang tetap harus dilakukan. Seperti apa biasanya kalau investasi jangka panjangnya harus apa kita menabung dolar gitu atau seperti apa Mbak Mika? Untuk jangka panjangnya begini ya, jadi sebenarnya dalam kondisi penurunan ini banyak sekali saham, reksadana saham ya yang dia harganya mengalami penurunan. Masyarakat yang sebelumnya membeli instrumen tersebut dengan harga mahal, sekarang harganya lagi turun, gitu. Tetapi harganya lagi turun, turunnya sampai berapa belum tahu.
Nah karena itu kalau kita punya gaji kan gitu aja untuk kebanyakan orang. Kalau punya gaji terus gimana dong? Ya nyantai aja, rutin aja nabung gitu. Anda kan duitnya juga nggak mau dipakai sekarang. Mungkin juga investasi sekarang untuk nanti bayar dana anak kuliah masih 10 tahun lagi. Apakah harus dijual sekarang? Loh bayar uang sekolahnya belum sekarang kok nanti. Jadi santai aja, nyambung aja terus. Oke, baik. Saya kembali ke Pak Yuki dulu. Tadi udah ada strategi sedikit ya. Tadi kalau misalnya dolar lagi naik ini, Pak Yuki, kalau saya baca di beberapa berita akhir-akhir ini menyikapi mengenai dolar naik itu dari kalangan pengusaha, mungkin dari kalangan yang pengusaha makanan dan minuman, begitu juga dengan barang-barang, mereka sudah mulai bingung nih. Mereka dilema, mereka terpaksa harus menaikkan harga. Betul, karena mungkin kebanyakan juga barang impor yang datang ya. Iya, betul, itu karena barang impor. Pertanyaan saya Pak Yuki, kemudian apakah memang pengusaha ini seperti itu keadaannya sekarang? Mereka terpaksa harus menaikkan harga-harga itu, dan padahal di kalangan masyarakat sekarang, tadi Mbak Mika bilang udah jangan belanja dulu deh, atau jangan sekarang ngeluarin duit, daya beli masyarakat lagi turun tuh sekarang. Nah ini kan jadi dilema juga. Apa itu yang terjadi sekarang di kalangan pengusaha? Pertanyaan saya, apa hanya barang import yang naik? Barang yang dalam negeri juga naik. Nah, oke. Wah, semua naik nih berarti. berarti. That's the reality gitu. Karena biaya produksinya juga naik. Ya, nah ini yang menurut pendapat saya, memang mungkin ini akan menjadi lebih baik juga bahwa kita yang biasa membeli barang-barang makanan dari luar, kita bisa mencintai produk dalam negeri. Tapi apakah kita dengan mencintai dalam negeri itu kita harus melalui kondisi seperti ini? Kan nggak juga harusnya gitu loh ya. Jadi menurut pendapat saya itu adalah kondisi real yang ada di lapangan. Ya, kenapa mahal? Ya otomatis satu karena nilai rupiah kita melemah terhadap mata uang US dollar, ya. Yang kedua juga inflasi naik, ya otomatis kan biaya juga naik sekarang. Nah ini yang harus dicermati. Jadi kalau tadi kita bicara mengenai kehidupan di kebijakan di tingkat makro, dan tadi sudah disampaikan oleh Mbak Mika di tingkat mikro, nah ini kan harus inline, harus nyambung. Kalau nggak nyambung, ya di satu sisi banyak manufaktur di Indonesia yang tadinya saya pikir belum mengurangi tenaga kerjanya, terutama yang berkaitan dengan consumer good, sekarang sudah menurun, sudah mengurangi. Pada semester pertama itu masih yang di heavy industry, ya. Sekarang udah masuk ke consumer good. Artinya apa? Kan tidak membaik. Itu mau dibicara rumus manapun, itu kenyataan di lapangan gitu loh. Nah ini yang pemerintah saya pikir harus segera, dan sebetulnya kita mendukung, hanya bahasanya terang benderang aja lah, dan jangan berubah-ubah, ya. Karena masyarakat kita juga yang membaca sosial media ini kan wajar saja kalau ada sebagian yang bingung juga gitu loh, karena tidak semua juga memahami, ya apakah itu penjelasan yang memang sesuai dengan kenyataan ataupun sebaliknya. Ya, dan disinilah peran pemerintah sebetulnya harus masuk, ya kan? Kan kabinetnya sekarang kabinet kerja. Ya mungkin kerjanya jadi 5 kali lah. Tim ekonomi juga berdiubah ya kemarin. Karena situasinya bukan situasi yang normal. Kita sebelumnya juga menurut kita semua tahu juga kenapa kerja karena kita harus kerja keras memperbaiki bangsa ini. Khususnya ke nilai tukar rupiah terhadap dolar ini. Ya, oke, baik. Kita jeda sejenak, kita akan kembali lagi usai jeda berikut. Pemirsa tetaplah bersama kami di Lunch Talk.